Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang di Toko Dropsecond Berbasis Web. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya. Nama saya Belana Ramadan Putri. Saya di sini selaku moderator dan tugas saya untuk kelompok ini berkontribusi untuk bagian survei lokasi dan mengumpulkan data toko. Serta yang kedua ialah Randy. Perkenalkan, nama saya Randy Ronaldo, bertugas bagian software dan tahapan pengodingan. Dan perkenalkan, nama saya Garam Salda Sumanita yang bertugas menganalisis sistem yang telah dirancang. Dan ada satu lagi anggota kelompok kami yang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Namun saya akan memperkenalkan dia. Namanya Sandi Hidayatullah, bertugas untuk merancang sebuah sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Hidayatullah, NIM 1814100037, kelas SI 6B, kelompok 5. Di sini saya menyampaikan bagian desain sistem. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman saya dan dosen saya karena saya tidak bisa melakukan record secara langsung sebab saya sedang melakukan isolasi mandiri. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Sandi. Langsung masuk ke topik bahasan. Deskripsi sistem. Dropsecond merupakan toko yang menjual pakaian bekas layak pakai yang berkualitas. Namun dalam hal proses penjualan, pada toko ini masih dilakukan secara manual. Seperti dalam pembuatan data barang, permintaan barang, transaksi penjualan, dan laporan penjualan, masih dilakukan dengan cara mencatat secara manual. Sehingga pegawai masih kesulitan saat mendata barang yang telah terjual. Hal ini menyebabkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan data jauh lebih besar. Sistem manual yang ada di toko Dropsecond sangat tidak efektif karena menghabiskan banyak waktu dan rentan terjadi kesalahan dalam penulisan data. Guna meningkatkan kinerja dan membantu pengelolaan data, maka perlu dibangun suatu sistem informasi penjualan barang toko Dropsecond yang terkomputerisasi. Dengan dibuatnya sistem informasi tersebut, diharapkan berbagai macam pengarsipan transaksi dan pembuatan laporan dapat dilakukan lebih praktis, sehingga meningkatkan efektivitas dan meminimalisasikan kesalahan yang terjadi. Identifikasi masalah. Diidentifikasi masalah yang dihadapi oleh toko Dropsecond antara lain adalah sebagai berikut. 1. Dalam proses transaksi penjualan masih dilakukan secara manual, yaitu pembeli harus datang secara langsung ke toko. 2. Pengolahan data masih bersifat manual. 3. Belum tersedianya media promosi secara luas untuk memperkenalkan produk yang dijual pada toko Dropsecond. 4. Pelanggan dan pengelola masih sulit memperoleh informasi tentang produk dan persediaan produk yang tersedia. 5. Alamat proses penjualan masih berupa arsip, belum mempunyai database yang terintegrasi. Manfaat yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi penjualan barang antara lain: 1. Mempermudah dan mempercepat pendataan proses pengadaan hingga penjualan barang toko Dropsecond. 2. Mengurangi terjadinya kesalahan dari setiap proses yang bisa disebabkan oleh kesalahan manusia, human error. 3. Mempermudah pembuatan laporan keuangan dan kosinya yang berkaitan dengan pendapatan tiap bulan secara tepat dan akurat tanpa harus membuatnya secara manual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram.
Nah, sebelum saya menjelaskan tentang use case diagram toko Dobsecond ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan beberapa fungsi dari use case ini. Pengertian use case adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna. Ada beberapa fungsi utama dari use case, di antaranya dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Dan yang kedua adalah menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada dalam sistem. Nah, simbol dari use case itu ada 3 simbol di sini. Yang pertama adalah aktor. Nah, aktor adalah orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Nah, di sini ada 3 aktor. Yang pertama adalah admin, kedua pemilik toko, dan yang ketiga adalah aktor pengunjung toko atau pelanggan. Yang kedua adalah use case. Use case di sini adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Nah, di sini ada beberapa use case. Di antaranya adalah login, mendaftar, akun, melihat katalog, memilih produk, membeli produk, update informasi, kelola data produk, konfirmasi pesanan, dan laporan penjualan. Nah, yang ketiga adalah asosiasi, di mana asosiasi ini adalah komunikasi antara aktor dan use case atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Asosiasi ini merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen seperti pada gambar berikut. Dan pembuatan use case toko Dobsecond menggunakan aplikasi Visio. Nah, selanjutnya ialah activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Fungsi activity diagram diantaranya yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Dan yang terakhir, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, activity diagram ini memiliki beberapa simbol. Yang pertama, internal state. Ialah awal dimulainya suatu aliran kerja pada activity diagram, dan pada sebuah activity diagram hanya terdapat satu internal state yang biasanya start. Yang kedua ialah final state. Final state adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram, dan pada sebuah activity diagram bisa terdapat lebih dari satu final state. Yang ketiga ialah activity. Activity adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Nah, di sini ada beberapa activity, baik dalam tabel pelanggan, admin, karyawan toko maupun pemilik toko. Yang selanjutnya adalah decision. Decision berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Dan selanjutnya ialah merge. Merge berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Selanjutnya ialah transition atau association. Transition untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Dan simbol selanjutnya ialah synchronization. Synchronization verb digunakan untuk memecah behavior menjadi aktivitas yang paralel. Contohnya,
user dapat memilih menu yang dapat dilakukan secara paralel. Dan selanjutnya ialah Synchronization Join. Synchronization Join digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang paralel. Nah, di sini activity diagram sistem penjualan toko Dropsecond memiliki activity yaitu sebagai berikut. Di sini ada tabel pelanggan, admin, karyawan toko, lalu pemilik toko. Pertama, pelanggan men-start, kemudian melihat web toko, lalu lihat produk, lalu tanya, kemudian admin menjawab. Lalu admin menjawab dan mengkonfirmasi apakah membeli atau tidak. Jika membeli, memiliki nota pembayaran, lalu membayar. Lalu memberikan data pesanan kepada karyawan toko. Karyawan toko mencatat pesanan, lalu packing pesanan, dan mengirimkan pesanan ke pos. Jika dia tidak jadi membeli, dia akan langsung finish. Nah, pesanan yang sudah dipesan tadi, lalu mengirimkan pesanan, lalu terima barang dan finish. Jika dia melanjutkan ke tahap ya, dan jika tidak langsung difinishkan dari awal. Nah, selanjutnya yang tadi setelah mengirimkan pesanan ke pos, maka admin akan membuat laporan dan laporan tersebut akan diserahkan kepada pemilik toko. Lalu pemilik toko akan mengecek laporan dan mengecek. Setelahnya finish. Baiklah, materi kelas diagram akan disampaikan oleh Randy Ronaldo. Slide selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antara objek. Fungsi kelas diagram: 1. Menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem. 2. Memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML. Pembuatan kelas diagram toko Dropsecond ini menggunakan aplikasi Strum. Komponen kelas diagram: 1. Komponen atas. Bagian ini berisikan nama kelas diagram yang selalu diperlukan baik itu dalam pengklasifikan atau objek. Bagian atas ada di sini pelanggan, admin, login user, pemilik toko, laporan. Yang kedua, komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut kelas yang digunakan untuk mendefinisikan kualitas kelas. Di sini ada ID user, nama user, password. Username ada di admin, password, kode admin, nama admin. Pelanggan, username, password, admin, nama, alamat, email, nomor telepon. Yang ketiga, komponen bawah. Bagian ini adalah komponen kelas diagram yang menyarankan operasi kelas yang ditampilkan dalam format alamat, email, nomor telepon. Yang ketiga, komponen bawah. Bagian ini adalah komponen kelas diagram yang menyarankan operasi kelas yang ditampilkan dalam format daftar. Contohnya ada mengedit, melihat, mengirim, melihat, simpan atau edit, hapus, dicetak, terima data produk, terima laporan penjualan. Contohnya, contoh login user. Login user di situ ID user, nama user, password user. Bisa lewat admin, contohnya masukkan password admin, kode admin, lalu selanjutnya ke pelanggan. Pelanggan bisa masukkan username, password, nama, alamat, email, nomor telepon. Sudah masuk ke pelanggan, bisa ada daftar produk. Sudah login, ada daftar produk. Masuk ke slide selanjutnya. Daftar produk, baju kaos, baju kemeja, jaket. Ada pilihan yang lain, produk yang tersedia, nama produk, jenis produk, stok produk. Dia juga bisa melihat katalog.
seperti stok produk, pilihan produk, harga produk. Ada juga detail produk, jenis produknya, ada harga produk, stok produk. Ya, disinilah kelas diagram yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya minta maaf. Baik, kelas selanjutnya ialah penjabaran desain interface yang mana akan disampaikan oleh saudara Gerald Misael Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan desain interface halaman login. Halaman login digunakan untuk pengguna admin maupun pemilik toko untuk memasuki web. Data pengguna akan kami simpan sebagai arsip. Login digunakan untuk mengamankan akun pengguna agar tidak dipakai oleh orang lain. Di sini hanya memasuki username dan password. Lalu menu selanjutnya akan segera terbuka, yaitu halaman home. Contoh dari halaman home double second. Setelah login sebelumnya, maka akan otomatis masuk ke halaman home, di mana halaman home tersebut tampil awalan kami. Halaman home akan menampilkan produk andalan kami, produk yang the best seller. Contohnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah halaman tambah data produk. Halaman ini berguna untuk menambahkan data produk baru. Misalnya saja kami menambahkan produk jordan, kami akan menginputnya di sini beserta data produk, mulai dari harga, kode, nama jenis, dan ukuran. Setelah ditambah, maka akan segera tampil. Di sini kami memiliki halaman data produk. Nah, di sini kami menambahkan data-data produk yang kami jual, dan sini kami juga bisa mengedit data produk yang salah dan juga bisa menghapus data-data produk yang tidak diinginkan. Halaman laporan penjualan merupakan halaman yang dapat menampilkan laporan penjualan kami, baik dari baju, sepatu, dan beberapa produk kami yang lain. Dan halaman ini akan memperlihatkan beberapa lagi stok yang masih tersedia dan barang yang terjual, sehingga dapat memudahkan kami untuk mengetahui jika barang tersebut akan segera habis. Dan dengan laporan penjualan ini akan mengecilkan risiko kerugian kami. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja dalam penjelasan materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan teruntuk guru pembimbing kami atau dosen pembimbing kami, terima kasih telah membimbing kami sehingga bisa terrealisasinya laporan ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton.